Tahu jiwa itu apa? Jiwa itu cahaya. Dan siraman jiwa juga cuma satu, cahaya. Ceramah seperti ini tidak menyirami jiwa. Ceramah saya ini hanya membangkitkan pikiran kalian supaya sadar bahwa jiwamu yang terbuat dari cahaya itu perlu makan hari ini, perlu nutrisi. Dan selama ini kita abaikan. Maka jiwa itu disebut yatim. Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Manusia tidak ada yang nggak punya ibu, nggak punya bapak, nggak ada. Jadi yatim dalam pengertian fisik itu sebetulnya tidak ada. Yatim itu yang ada adalah spiritual. Karena yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Berarti datangnya ke semesta tidak dilahirkan. Maka jiwa tidak dilahirkan, tapi jiwa ditiupkan. Makanya mentelantarkan yatim sebetulnya mentelantarkan jiwa kita sendiri. Coba kalian sholat. Ketika sholat, sibuk saja dengan gerakan-gerakan sholat. Sibuk dengan bacaan sholat. Sementara jiwamu merana. Sama sekali tidak dikasih nutrisi ketika sholat. Maka lihat, Quran tentang yatim, ayat tentang yatim, kan ada yang di Quran surat Al-Ma'un. Waktu cerita sholatnya yang tidak khusyuk. Betul? Coba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yakhuddu ala ta'amil miskin, fawailul limusallin. Jadi orang itu disebut celaka sholatnya ketika dia mentelantarkan yatimnya. Itu ada kaitan, yatim dengan sholat itu ada kaitan. Kalau kalian sholat tidak memberdayakan jiwamu, itu sholatnya mentelantarkan yatim. Itulah yang disebut dengan pendusta agama. Makanya pendusta agama itu orang yang sholat, tetapi sholatnya itu hanya sibuk urusan materi, urusan fisik, urusan bacaan. Tetapi dia tidak tahu esensi sholat. Jiwanya tidak bisa mengingat Allah dan Rasulnya. Belum kenal, belum bersahadat secara sejati ke sana. Hebat ya Quran? Coba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang telah mentelantarkan yatim. Yatim itu adalah jiwanya sendiri. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, ya. Miskin, maka dia tidak akan pernah menjadi miskin. Miskin itu artinya orang yang tenang tentram. Dari kata sakana yaskunu miskinan. Maka Nabi Muhammad kan berdoa, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Kan gitu. Hidupkan aku bersama orang-orang miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Hati-hati, miskin bahasa Arab beda dengan miskin bahasa Indonesia. Miskin dalam bahasa Arab artinya tenang, tentram, damai. Itu dari kata sakana yaskunu miskinan. Sukun itu artinya sudah mati, tidak bereaksi. Kalian kan masih tersinggungan, marahan, belum miskin itu namanya. Jadi miskin dalam pengertian spiritual itu bukan kere, bukan gak punya apa-apa, tapi tenang, tentram, damai itu. Makanya Rasulullah minta dihidupkan bersama orang miskin, orang yang tenang, tentram, damai itu maksudnya. Wah, dan Rasulullah juga mengajarkan kita jangan kaya-kaya, miskin aja. Lah, mau ngaji aja sama saya gak punya ongkos. Ya, lanjut. Makanya fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya itu adalah sahun. Sahun itu lupa pada jiwanya sendiri. Hanya sibuk ngurusi yang lain-lain. Gitu. Coba sadari kata-kata saya ya, biar tambah pinter. Tahu sekarang pendusta agama? Siapa? Yang mentelantarkan yatim, yang mentelantarkan jiwanya sendiri. Kalau jiwanya sendiri ditelantarkan, otomatis dia juga tidak akan punya cinta kasih. Tidak peduli pada orang lain. Siapa di dunia ini manusia yang selalu bersama ibu bapaknya? Ya pasti ibu bapaknya akan meninggal dong. Betul nggak? Dan yatim selama ini selalu berfokus ke sana. Iya. Sampai ada yang minta zakat ke saya, ayah saya yatim. Padahal dia pengusaha. Karena bapak ibu saya sudah tidak ada. Minta sumbangan. Itu kan kegagalan memahami yatim. Ya. Ya saya bilang, iya aja. Kamu itu memang yatim. Setiap hari mentelantarkan jiwamu sendiri. Makanya saya sumbang. Tapi bukan duit. Ikut pelatihan. Biar tahu cara merawat jiwanya sendiri. Ya. Oke, lanjut dulu.
Ini terminologi sederhana yang selama ini salah kita memahami. Maka di Quran Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Siapa yang menipu Allah? Itu yang mentelantarkan jiwanya. Sehingga pada saat dia itu sedang sholat, jiwanya itu tidak memanunggal bersama Allah dan Rasulnya. Itu menipu Allah. Maka di Quran dikatakan, wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Dia sering sholat tapi sholatnya kusala. Kusala sudah jadi bahasa Sunda, keselan. Hayang buru-buru angges. Mun imam maca panjang, aduh imamna panjang teuing. Makanya mau taraweh aja muter ya, cari imam yang paling pendek. Itu namanya kusala, keselan. Karena tidak bisa merasakan enaknya sholat. Yang lucu kalian tidak pernah mencari ilmunya. Itu saya tuh aneh. Yang kedua, yura'unan nas. Dia suka sholat tapi sholatnya riya. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia tidak bisa mengingat Allah dalam sholatnya. Kecuali sedikit. Yang sedikit saja ingat Allahnya itu munafik. Ini kalian yang gak ingat sama sekali. Gelarnya apa? Saya nggak tahu, belum menemukan di Quran. Karena yang munafik itu yang ingatnya sedikit. Nah, yang model-model kalian ini yang nggak ingat sama sekali, nggak tahu itu, nggak ada gelarnya di Quran. Cari aja nanti, kali aja ketemu, kasih tahu saya.